Selamat pagi, siswa kelas Olimpiade ya. Nah, ini kelas Olimpiade. Pagi menjelang siang ya, karena sudah tengah hari. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Kita lanjut ya, Nak. Karena minggu lalu kita belum tuntas bahasnya. Nah, ya, jadi ini kelanjutan. Ya, kelanjutan kamu harus menjawab soal-soal berikut ini. Oke, ini ada gambar apa ini? Ya, saya tuliskan dulu. Apa ini ya? Mas panggil. Ini coba semuanya bergilir dong. Klik emoticon lasernya. Jadi semuanya dapat giliran untuk jawab soal. Baru 12 siswa. Oke, semuanya klik raise hand. Nah, ya. Oke, Anita, bergilir ya. Silakan Anita. Yes, Miss. 11. Manfaat besi adalah untuk A. Sebagai bahan perhiasan, B. Membuat kerangka rumah, C. Membuat bahan makanan, D. Membuat obat-obatan. B, Miss. Membuat kerangka rumah. Nah, ini adalah besi yang biasa digunakan untuk membangun rumah. Nah, jadi fondasinya harus terbuat dari besi supaya kuat dan kokoh ya. Jawabannya benar ya Anita. B pilihannya. Oke, kita lanjut ya. Siapa berikutnya? Oke, bergilir ya. Elson. Yes, Miss. Berikut ini adalah sumber daya alam yang sangat melimpah di alam. A. Besi, B. Air, C. Emas, D. Minyak bumi. B, Miss. Air. Ya, ini adalah gambar air terjun, keindahan alam ya. Air terjun bisa dibuat juga sebagai energi. PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya. Air terjun. Jawabannya benar ya, air terjun. Oke, selanjutnya Felicia Hutapea. Silakan Felicia. Yes, Miss. Manfaat air bagi kehidupan manusia kecuali A. Sebagai bahan perhiasan, B. Sebagai sarana transportasi, C. Sebagai sumber irigasi, D. Sebagai bahan minuman. A. Sebagai bahan perhiasan, Miss. Ya, kecuali. Ada kata kecuali, berarti yang bukan. Jawabannya adalah A. Benar ya, Felicia? Nah, jadi kita harus teliti dengan pertanyaannya. Jangan cepat menjawab, tapi salah, kurang tepat ya. Harus teliti. Oke, benar sekali. Selanjutnya, Jekonia. Silakan Jekonia. Yes, Miss. Sumber daya alam hasil dari pertanian adalah A. Minyak bumi, B. Padi, C. Mutiara, D. Emas. B. Padi, Miss. Oke, sumber daya alam hasil pertanian. Jawabannya adalah padi. Yang paling tepat. Thank you ya, Jekonia. Selanjutnya, setelah Jeko, siapa ini ya? Kaidan, silakan Kaidan. Yes, Miss. Silakan Kaidan. Sumber daya alam berupa emas, perak, dan perunggu diperoleh dari A. Peternakan, B. Pertanian, C. Perikanan, D. Pertambangan. D. Pertambangan, Miss. Ya, sumber daya alam berupa emas, perak, dan perunggu dapat dari pertambangan. Selanjutnya, setelah Kaidan, coba Miss pilih anak kelas 1 ya. Gavin Mauri dari kelas 1 sih, silakan Gavin.
Ya, Miss. Hewan yang bisa dimanfaatkan tenaga adalah kuda dan kambing, kedelai dan kucing, unta dan ikan, kuda dan unta, kuda dan unta. Ya. Hewan yang bisa dimanfaatkan tenaga. Kalau kuda, ini biasanya kita jadikan dia sebagai pembantu manusia, yaitu menarik gerobak ya. Pernah melihat nggak menarik gerobak atau dia sebagai transportasi tradisional, yaitu delman. Nah ya, delman ya. Gerobak dan delman bisa dimanfaatkan tenaganya. Kalau unta biasanya di negara ini ya, Asia Timur ya, Asia, benar nggak Asia Timur Tengah? Nah ya, orang Timur Tengah ya, di bagian Dubai ya. Nah seperti ini, unta ini sama seperti kuda, ya dijadikan sebagai alat transportasi juga untuk membantu pekerjaan manusia. Oke, jawabannya benar ya, kuda dan unta. Oke, selanjutnya Felicia Austin, silakan Felicia. Miss 17. Indonesia adalah negara yang Felicia tolong suaranya agak kuat sedikit nak supaya teman-temannya mendengar dengan baik ya. Silakan diulangin. 17. Indonesia adalah negara yang sumber daya alamnya melimpah karena A. mempunyai sungai yang banyak, B. mempunyai gunung yang tinggi, C. mempunyai tanah yang subur, D. mempunyai laut yang jernih, C. mempunyai subur. Tanah yang subur. Ya, benar ya, tanahnya yang subur. Saya ulangi dulu slide-nya. Oke, thank you Felicia Austin. Benar ya. Mempunyai tanah yang subur. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Adelisia, silakan Adelisia. 18. Tanah yang subur sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk A. pembibitan, B. pertanian, C. pendirian pabrik, D. perkebunan. Jawabannya? C. pendirian pabrik, Miss. Ya, kalau tanah yang subur nggak cocok untuk pabrik, tapi cocoknya untuk apa? Ya, menanam padi ya, untuk pertanian harusnya. Tanah yang subur ya, bukan untuk pendirian pabrik seperti ini. Oke. Baiknya ke lahan pertanian ya. Oke, selanjutnya, wah ini gambar apa ini? Pencemaran ini ya pasti. Fiona Alicia, silakan Fiona. Contoh perbuatan yang dapat merusak lingkungan alam adalah A. menggunakan kincir untuk mengalirkan air, B. menggunakan bahan peledak di laut, C. menggunakan jaring saat menangkap ikan, D. menggunakan traktor untuk membajak sawah. B. Miss, menggunakan bahan peledak di laut. Ya, ini harusnya nggak boleh ya. Yang ada apa? Makhluk hidup di air akan bisa bermatian di atas permukaan air laut ini ya. Benar nggak? Merusak lingkungan yang ada di air, baik terumbu karang, ikan ya. Jadi nggak boleh menggunakan bahan peledak seperti ini.
merusak ekosistem yang ada di air laut. Oke, selanjutnya saya panggil yang kelas 1 ya, Randy Excel. Silakan Randy. Ya, Miss. Silakan dibaca. 20. Hewan dapat dibunyikan dengan cara Dibudidayakan. Ulangi Randy, dibudidayakan. Dibudidayakan dengan cara A. Beternak, B. Bertani, C. Dibiarkan saja, D. Bercocok tanam. A. Berternak, Miss. Oke, jawabannya A, beternak. Benar ya. Oke, Randy. Selanjutnya langsung mau panggil Tanika Fatdani. Silakan Tanika. Ya, Miss. 21. Tindakan siswa yang baik pada lingkungan sekolah. Misalnya A. Mencoret-coret pepohonan, B. Merusak bunga-bunga di kebun, C. Membuang sampah di halaman sekolah, D. Menyiram tanaman di taman sekolah. D. Menyiram. Halo, Tanika. Tanika. Mana suara Tanika ya? Ya, jawabannya adalah D. Menyiram tanaman di taman sekolah. Oke, benar ya Tanika jawabannya? D. Oke, selanjutnya coba Miss panggil dulu Adera Asifa. Silakan Adera. Yes, Miss. Ya. Hewan-hewan yang sudah langka tidak boleh diburu supaya A. tidak punah, B. tidak mati, C. tidak melahirkan, D. tidak berlarian. A. tidak. Miss. Jawabannya apa, Nak? Tidak? Adera? Ya, jawabannya A ya, tidak punah. Punah artinya tidak hilang selama-lamanya. Nah, ya, hewan-hewan yang sudah langka tidak boleh diburu supaya tidak punah. Oke. Selanjutnya, Putu Gea. Silakan Putu Gea. Makanan berikut berasal dari hewan adalah A. Roti, B. Tahu, C. Tempe, D. Sosis. D. Sosis, Miss. Ya, dari hewan adalah sosis ya. Siapa suka sosis ini? Semua suka sosis ya. Oke, kita lanjut. Wow, ini hewan laut ya. Lexia Jolie, silakan Lexia Jolie. Yes, Miss. Jenis ikan yang banyak dipelihara di tambak adalah kecuali A. ikan lele, B. ikan hiu, C. ikan bandeng, D. ikan nila. B. ikan hiu, Miss. Iya, ikan hiu ya. Kecuali. Ini ikannya ada di laut ya, samudra. Oke, kita lanjut. Kirenjit sudah ya? Belum ya? Kirenjit silakan Kirenjit. 25. Perburuan hewan yang dilakukan secara liar dan berlebihan dapat mengakibatkan A. hewan menjadi sehat,
B. Hewan menjadi cepat beranak. C. Hewan menjadi cepat punah. D. Hewan menjadi ketakutan. C. Hewan menjadi cepat punah, Miss. Oke, perburuan hewan yang dilakukan secara liar berlebihan. Akibatnya hewannya menjadi cepat punah. Artinya, hewan itu tidak ada lagi di dunia ini. Punah, habis. Ya, jadi nggak boleh. Tidak boleh dilakukan perburuan. Artinya apa? Dibunuh. Nah, diperjualbelikan, misalnya giginya, kulitnya, bulunya, ya nggak boleh ya. Jadi ini harus dilindungi oleh pemerintah kita. Oke, jadi dia akan punah. Kita lanjut ya. Berikutnya saya adalah, namun sebelum saya melanjutkan soal berikutnya, ini mau menjelaskan mengenai topik energi. Nah, ya karena soal-soal ini berhubungan dengan energi. Nah, ini kan sebagian belum tahu ya arti energi, saya jelaskan, tapi mohon didengarkan dulu ya. Energi. Apa itu energi? Nah, dengarkan ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Kemampuan untuk melakukan kerja. Energi membantu hal di sekitar kita berubah dan bergerak. Untuk bisa melakukan aktivitas, kita perlu energi. Untuk mau belajar, kita harus butuh energi. Nah, ya. Jadi energi kita ambil sumbernya yaitu dari makanan. Makanya kalau mau belajar kita harus sarapan dulu ya, harus isi dulu energi kita. Baru kita bisa belajar. Kalau kita nggak isi energi, misalnya lagi malas sarapan, gimana mau belajar? Nah, ya jadi kalau mau belajar wajib sarapan pagi yang berasal dari makanan ya. Kalau kita energi ini ya, ingat makanannya harus makanan yang sehat, makanan yang bergizi, di mana mengandung ada karbohidrat, vitamin, mineral. Oke, harus lengkap. Sekarang saya mau jelasin jenis-jenis energi. Yang pertama ada energi panas, ya. Ini energi panas. Contohnya saja air panas dan api di kompor. Nah, ya, energi panas. Energi panas adalah panas yang kita dapatkan dari matahari. Nah, ya. Contohnya misalnya kalau kita memanfaatkan panasnya matahari bisa menjemur pakaian, ya. Contoh lagi misalnya ini, air panas dan api di kompor juga energi panas. Oke. Selanjutnya ada energi cahaya. Kamu belajar menggunakan lampu tidak di ruangan? Ada lampu nggak di rumah? Nah, lampu itu bisa menimbulkan energi cahaya loh di rumah kita. Nah, jadi kalau yang alami yaitu cahaya matahari. Nah, ya. Jadi matahari juga mempunyai energi cahaya. Contoh lain adalah lampu di rumah kita. Kemudian energi listrik. Nah, energi listrik. Contohnya arus listrik yang ada di rumah kamu. Misalnya benda-benda yang menggunakan energi listrik, televisi, kipas angin, AC, kemudian lemari es, kemudian komputer kamu juga menggunakan energi listrik loh, ya kan? Nah, jadi kita juga nggak lepas dari yang namanya arus listrik, karena kita perlu untuk aktivitas kita, ya kan? Oke. Contoh lagi adalah mengisi daya baterai di ponsel menggunakan energi listrik. Oke. Selanjutnya energi bunyi. Nah, energi bunyi terbentuk ketika ada benda yang bergetar. Getarannya menyebabkan adanya gelombang suara. Oke. Nah, coba kamu bisa dengarkan suara saya tidak? Nah, kalau kamu mendengarkan suara saya, berarti gelombang suaranya bisa tersampai di pihak kamu ya.
Gelombang suara bisa berpindah menggunakan udara atau air ya. Selanjutnya, saya beri sedikit ya. Getaran yang bergerak dengan cepat, maka gelombang suaranya lebih pendek. Dan nada yang terdengar akan tinggi. Ya, getarannya lambat membuat gelombang suara lebih panjang dan nadanya terdengar rendah. Contohnya pada saat saya berbicara, misalnya Jeffrey sedang bernyanyi, nah, ya atau Sally Chelsea sedang bernyanyi. Yang paling mudah adalah bel sekolah, ya tanda yang pada saat itu kalau di sekolah kita kalau bel sekolah kan bel listrik ya, belnya berbunyi. Ya misalnya, oh tandanya sudah masuk sekolah, oh sudah pulang sekolah, oh break time, nah ya, jadi itu penanda. Oke, itu saja dari Miss, keterangannya singkat. Kita lanjut ya untuk soal pertama mengenai energi. Miss mau panggil Ren, ini sudah ya, Apridita. Apridita, silakan. Energi yang menyebabkan gerak disebut A. Energi gerak, B. Energi gaya gerak, C. Gerak energi, D. Energi gaya. Energi gerak, Miss. Jawabannya yang mana, Apridita? A. Energi gerak, Miss. Ya, energi gerak ya. Energi gerak. Soal berikutnya. Chelsea Theodora. Silakan Chelsea. Berikut ini adalah ciri-ciri energi kecuali A. Tidak dapat dilihat, B. Dapat dilihat, C. Pengaruhnya dapat dirasakan, D. Pengaruhnya dapat dimanfaatkan. Kecuali ya, kecuali. Yang mana, Nak? B. Miss, dapat Ya, dapat dilihat. dilihat energi ya, berarti yang salah ya. Nggak mungkin kan dapat dilihat bagaimana bentuknya. Ya, yang salah yang D. Thank you Chelsea. Selanjutnya Jeffren Oliver. Silakan Jeffren. Yes, Miss. 3. Benda berikut ini yang memiliki energi gerak adalah A. Kompor, B. solder, C. kipas angin, D. senter. C. kipas angin, Miss. Oke, kipas angin. Benar ya, Jeffren. Selanjutnya, setelah Jeffren, Partogi. Silakan Partogi. Yes, Miss. Kincir air dapat berputar karena A. Panas matahari, B. Gerak angin, C. Batu lain, D. Air yang mengalir, D. Air yang mengalir. Kincir air, ini kincir air dapat berputar karena ya benar ya, air yang mengalir. Arus air yang mengalir, misalnya dia bisa berputar. Oke? Betul ya, Partogi. Oke, selanjutnya setelah Partogi, Alvaro Pradipta. Silakan Alvaro. Yes, Miss. Dibaca, Nak. Ayo, berjalan loh durasi. Energi panas tidak dapat kita lihat, namun dapat kita A. dengar, B. sentuh, C. rasakan, D. pegang. C. rasakan, Miss. Tidak dapat kita lihat, namun dapat kita ya benar rasakan. Benar ya, Alvaro. Selanjutnya Kalista. Silakan Kalista. Kalista.
Kalista. Bisa speakernya Kalista? Kalista. Saya ganti ya Kalista. Saya ganti dengan Feral. Silakan Feral. Yes, Miss. Ya, silakan dibaca. Sumber energi terpanas terbesar adalah matahari. Oke, matahari sumber energi terpanas dan terbesar adalah matahari. Oke, benar ya. Feral. Thank you, Feral. Tadi Gavin sudah ya. Sekarang Sandra Abigail. Silakan Sandra. Coba Miss panggil Gavin lagi deh. Gavin. Silakan Gavin. Ya, Miss. Manfaat energi panas matahari adalah A. Memasak roti, B. Mengeringkan pakaian, C. Menanak nasi, D. Menggoreng ikan. D. Mengeringkan pakaian, Miss. Ya, mengeringkan pakaian. Jawabannya adalah D. Thank you, Gavin. Selanjutnya Sandra Abigail. Silakan Sandra. Yes, Miss. 8. Sinar matahari pada pagi hari bermanfaat untuk A. Rambut, B. Kulit, C. Lidah, D. Tulang. D. Tulang, Miss. Oke, jawabannya adalah tulang. Oke, benar ya. Selanjutnya Jovanli, silakan Jovanli. Jovanli, Ya, Miss. ya. Energi panas dapat ditemukan dalam peralatan berikut ini kecuali A. Oven, B. Setrika, C. Blender, D. Solder, C. Blender, Miss. Kecuali. Iya, benar ya, blender. Aduh, jadi yang kayak Thank you, kacau. Jovanli. Selanjutnya coba saya ulangi lagi ya. Felicia Hutapea, silakan Felicia. Felicia Hutapea. Felicia. Yes, Miss. Ya, silakan Felicia. Benda berikut ini yang menghasilkan energi bunyi yaitu A. Kulkas, B. Senter, B. C. Lampu, D. Radio. D. Radio, Miss. Oke, radio, benar ya. Selanjutnya Jekonia. Silakan Jekonia. Yes, Miss. 11. Bunyi disebabkan oleh A. Benda yang mengalir, B. Benda yang dilempar, C. Benda yang diam, D. Benda yang bergetar. Jawabannya Benda yang bergetar, Miss. benda yang bergetar, ya benar. Benda yang bergetar. Thank you, Jekonia. Kaiden. Silakan Kaiden. Bunyi-bunyi yang teratur demikian dinamakan A. Getaran, B. Nada, C. Suara, D. Alunan.
nada, Miss. Oke, nada, benar ya. Sekarang Evelyn Theodora. Evelyn Theodora, silakan Evelyn. Yes, Miss. Alat berikut ini dapat menghasilkan bunyi yaitu A. Kipas, B. Senter, C. Klakson, D. Lampu. C. Klakson, Miss. Ya, klakson ya. Bisa menghasilkan bunyi. Thank you. Joanna. Joanna Sinjal. Silakan Joanna. Ya, Miss. Silakan baca. Halo Joanna. Silakan Joanna. Sumber energi bagi tubuh manusia dapat diperoleh dari titik-titik A. Minyak, B. Batu, C. Makanan, D. Emas. Jawabannya. Makanan, Miss. Iya, sumber energi bagi tubuh manusia. Sumbernya adalah makanan. Oke, benar ya, Joanna. Selanjutnya, Randy Excel. Iya, Miss. Silakan. 15. Kelebihan makanan dalam tubuh disimpan sebagai A. Karbohidrat, B. Lemak, C. Protein, D. Vitamin. B. Lemak, Miss. Iya, kelebihan makanan disimpan dalam bentuk lemak. Thank you, Randy. Oke, selanjutnya Apridita. Silakan Apridita. Matahari dapat menghasilkan energi berikut, kecuali A. Panas, B. Bunyi, C. Cahaya, D. Listrik. D. Bunyi, Miss. Iya, kecuali adalah bunyi ya. Benar ya, Apridita? Thank you, Apridita. Selanjutnya, sebentar. Oke. Feral, silakan Feral. Miss, saya sudah, Miss. Sudah ya. Oke lah Feral, Miss panggil yang lain ya. Lexia Jali. Silakan Lexia. Alat-alat dapur berikut yang menggunakan energi listrik adalah A. Pisau, B. Blender, C. Sendok, D. Meja. B. Blender, Miss. Oke, blender. Benar ya, blender. Oke, selanjutnya coba dulu Gavin. Silakan Gavin. Ya, Miss. 18. Pada lampu senter terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak, energi panas, energi cahaya, energi bunyi. Jawabannya? C. Energi cahaya, Miss. Wah, pintar nih Gavin. Benar ya, energi cahaya yang bisa menerangi ruangan ya senter ini. Good job ya Gavin. Si Renjit, silakan si Renjit. Iya, Miss. 19. Pada mesin mobil, bahan bakar diubah menjadi A. Listrik, B. Angin, C. Gerak, D. Makanan.
Jawabannya apa? Energi. Halo, Kirenggit. Iya, Miss. Jawabannya apa? Gerak, Miss. Oke, energi gerak. Ya, kita lanjut. Oke, ini gambar pesawat. Saya mau panggil Jeffren, Oliver. Silakan Jeffren. Yes, Miss. 20. Bahan bakar pesawat terbang yaitu A. Bensin, B. Aftur, C. Solar, D. Kerosin. B. Aftur, Miss. Aftur. Apa itu aftur? Silakan baca kembali. Jeffren. Aftur. Aftur merupakan salah satu jenis bahan bakar penerbangan yang dirancang untuk digunakan pada pesawat terbang yang bermesin turbin gas. Oke, sekarang bensin. Apa itu bensin? Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang digunakan oleh kendaraan roda 2, 3, dan 4. Oke, bensin ya. Sekarang istilah dari solar. Apa itu solar? Solar. Solar adalah salah satu jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi. Pada dasarnya, minyak mentah, solar mengalami pembakaran di dalam mesin. Oke, yang terakhir adalah kerosin. Ya, apa itu kerosin? Kerosin merupakan bahan bakar. Nama lainnya adalah minyak tanah. Ya, Minyak merupakan tanah. Disebut kerosin merupakan bahan bakar yang tidak berwarna jernih jernih warna. atau jernih. Jawabannya adalah aftur ya. Untuk pesawat terbang.